Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah jelas ya? Terdengar? Oh, terdengar. Sudah masuk belum ya? Sudah jelas? Jelas sudah terdengar. Gangguan. Coba sekali lagi suaranya. Barusan enggak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasul. Kita kembali lanjutkan kitab Qawaid Fiqhiyah atau Kudaimiyah, manzumahnya karangan Syekh Al-Qudaimi ya. Beliau dari Yaman, kemudian yang mensyarahinya pun Syekh atau Dr. Labib Najib, keduanya pun dari Yaman ya. Dan keduanya Syafi'i Tulen ya. Dan keduanya aktif di YouTube. Jadi kalau ingin melihat kajian keduanya bisa dilihat di channel YouTube-nya masing-masing. Jadi Syekh Ali Qudaimi itu punya channelnya cukup lengkap, saya lihat. Beliau punya syarah sauti dengan mulai dari kitab Jurumiyah, Matan Nabi Suja, ya, kemudian apalagi Umdatus Salik, Fathul Mu'in, Minhajut Thalibin, bahkan saya lihat ada ya, cukup lumayan lengkap, ya, bisa istifadah dengan baik, tapi dengan bahasa Arab. Namun bahasa Arabnya bahasa Arab Fusha, sangat jelas. Begitupun dengan Syekh Labib, ya, Dr. Labib, beliau pun punya kajian lengkap di channel YouTube-nya. Bahasa Arabnya sangat jelas sekali. Untuk Dr. Labib ini sangat jelas sekali. Jadi silahkan bisa istifadah di channelnya. Tapi memang biasanya kalau tidak terikat itu agak apa ya, semangatnya itu tidak seperti ada ikatan. Itu kadang beda ya. Channel YouTube itu bertebaran kan. Apapun bisa kita temukan dalam YouTube. Tapi ketika tidak ada ikatan itu kadang lepas begitu saja. Nah, kitab manzumahnya ini 30 baitnya ini dari Syekh Ali Qudaimi, kemudian syarahnya Luratul itu dari Dr. Labib. Jadi syarah yang kita baca kemarin itu rata-rata dari Dr. Labib. Dr. Labib ini punya beberapa karya, salah satunya Al-Qawaid Fiqhiyah, Al-Qawaidul Fiqhiyah Al-Mustakhlashah min Kanzi Raghibin. Beliau itu risalah disertasi atau tesis. Jadi beliau mengeluarkan kaidah-kaidah fikih yang ada di kitab Kanzur Raghibin. Kanzur Raghibin ini syarah Imam Mahali terhadap kitab Minhajut Thalibin. Ya. Minhajut Thalibinnya karangan Imam An-Nawawi. Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin, itu nama lengkapnya ya. Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin. Minhajut Thalibin dan Umdatul Muftin. Jadi pedoman bagi para mufti. Makanya hampir di seluruh negara yang berpedoman Syafi'iyah, yang menggunakan fikih Syafi'i, rujukan utama di dalam memegang
ya dalam menentukan mu'tamad di dalam mazhab adalah Minhajut Thalibin. Itu hampir di setiap madrasah fikih Syafi'iyah bisa kita temukan, ya. Makanya syarah terhadap Minhajut Thalibin itu sangat banyak sekali. Ada yang mengatakan sampai 500 syarah. Dari semenjak Imam Nawawi sampai hari ini ada yang mengatakan 500. Itu perlu di kalau betul itu perlu dicari lagi ya manuskrip-manuskripnya. Karena mungkin yang dicetak yang beredar di pasaran itu sepertinya belum sampai 500 walaupun sudah banyak sekali ya. Nah, itu Minhajut Thalibin. Makanya dalam tradisi pembelajaran fikih Syafi'i itu kitab paling puncak biasanya Minhajut Thalibin. Mulai dari yang paling tipis misalnya Safinatun Najah ya, ke jenjang selanjutnya Muqaddimah Hadromiyah, kemudian Matan Abi Syuja, kemudian tadi apa? Safinah, kemudian Muqaddimah Hadromiyah, kemudian Matan Abi Syuja, kemudian Manzumah Zubad, ya, Zubad, setelah Zubad ada yang Umdatus Salik, setelah Umdatus Salik Fathul Mu'in, setelah Fathul Mu'in baru Minhajut Thalibin. Bahkan ada ulama yang sampai 500 kali menghatamkan kitab Minhajut Thalibin. Karena itu menjadi pegangan utama di kalangan Syafi'i. Makanya kitab Minhaj ini makhtumah, sangat dilayani oleh para ulama-ulama setelah. Ada yang membuat syarah, ya, ada yang mengikhtisar, ada yang macam-macam. Ya. Kalau dalam ilmu hadis seperti muqaddimahnya Ibnu Salah. Nah, salah satunya adalah Imam Mahalli. Imam Mahalli mensyarahi Minhajut Thalibin. Imam Mahalli kita tahu ya, beliau sangat Syafi'i tulen. Beliau mensyarahi Jamil Jawami, beliau mensyarahi Al-Waraqat, beliau membuat tafsir Jalalain. Jalalain itu kan Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian yang satunya ini adalah Al-Mahalli, ya, Al-Mahalli ala Minhajut Thalibin atau biasa disebut Kanzur Raghibin. Dan terkenal ya, syarah atau taklik Imam Mahalli itu sangat detail. Kita bisa lihat di Jamil Jawami ya, beliau begitu detail, begitu teliti ya. Begitupun dalam Kanzur Raghibin ya, Al-Mahalli. Nah, Mahalli ini atau Kanzur Raghibin ini kan di dalamnya terkandung beberapa kaidah fikih yang dilakukan oleh Dr. Labib mengeluarkan kaidah-kaidah yang dimasukkan, yang disimpan oleh Imam Mahalli di dalam kitabnya Kanzur Raghibin. Nah, itu sudah banyak beredar di pasaran ya. Al-Qawaid Fiqhiyah min kitab Kanzur Raghibin. Nah, Kanzur Raghibin ini dihasyiahi oleh dua orang dalam satu kitab namanya Hasyiah Umairah dan Qalyubi. Jadi Mahal ini dihasyiahi oleh dua orang tapi dicetak dalam satu kitab. Ya. Makanya kalau hasyiahnya, yang menghasyiahnya siapa? Qalyubi, yang satu lagi Umairah dari Mesir dua-dua. Jadi satu kitab itu dua hasyiah dan rata-rata cetak seperti Umairah dan Qalyubi. Ya. Kita bisa lihat. Jadi syarah Minhajut Thalibin sangat kaya sekali, ya. Sangat kaya sekali. Kita bisa syarah yang paling terkenal itu syarahnya tuh Ibnu Hajar Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau punya kitab Tuhfatul Muhtaj bi syarhi Minhajit Thalibin. Ya. Bisarhil Minhaj, ya, Tuhfatul Muhtaj bi syarhil Minhaj. Itu syarah yang paling banyak digunakan. Ya, karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya. Itu sangat terkenal sekali. Atau syarah minhaj lain yang terkenal juga tapi untuk sebagian kalangan di bawah Tuhfatul Muhtaj yaitu syarahnya Imam Ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj. Dua-duanya Mesir, Nihayatul Muhtaj. Yang ketiga itu syarahnya Imam Al-Khatib Asy-Syirbini. Kitabnya Mughnil Muhtaj. Ya, Mughnil Muhtaj. Jadi belakangnya muhtaj semua. Ya.
Nah, itu urutannya biasanya seperti itu. Yang paling muktamad, syarah paling muktamad menurut Syafi'iyah itu muhtaj apa tadi? Saya jadi lupa. Tuhfatul Muhtaj karangan Ibnu Hajar Haytham. Yang kedua Nihayatul Muhtaj karangan Imam Ar-Ramli. Ketiga Mughnil Muhtaj ya, karangan Imam Asy-Syibini, Al-Khatib Asy-Syibini. Secara urutan muktamad itu seperti itu. Tapi yang paling mudah bahasanya itu Mughnil Muhtaj karangan Imam Al-Khatib Asy-Syibini. Itu bahasanya lebih mudah dibanding Tuhfatul Muhtaj ya. Walaupun tantangannya ya lebih menantang Tuhfatul Muhtaj dan itu yang banyak digunakan sebagai rujukan. Artinya ketika ada perbedaan antara syarah minhaj ya, Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Mahalli, biasanya yang diutamakan adalah syarah Tuhfatul Muhtaj ya. Tapi dalam banyak hal bersama ya, cuman ada beberapa tafri masail pengembangan dari satu masalah itu berbeda di dalam mentarjih antara setiap imam. Ya, maka biasanya yang diutamakan adalah kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, itu ma'ruf dalam Syafi'i. Nah, Tuhfatul Muhtaj ini dihasyiahi lagi oleh Asy-Syarwani, oleh dua ya. Makanya cetakan Tuhfatul Muhtaj itu biasanya digabungkan dengan hasyiah, dua hasyiah, hasyiah Syarwani dan hasyiah Abbadi. Jadi dalam satu kitab ada Minhajut Thalibin, ada Syarah Tuhfatul Muhtaj, ada dua hasyiahnya lagi, yaitu hasyiah Al-Abbadi dan hasyiah Asy-Syarwani. Itu sering dipakai. Itu berapa jilid ya? Total mungkin sekitar 10 jilid. Ya, kalau tadi Qalyubi itu sekitar 4 jilid beserta hasyiahnya. Kalau ini sampai saya kurang tahu 7 atau 10 ya, tergantung cetakannya. Cetakannya macam-macam ya, beda-beda. Kita bisa lihat ya, beranak pinak dari Minhajut Thalibin itu perkembangannya luar biasa. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ini ulama yang sangat multi talent. Zakaria Al-Ansari ini beliau ahli dalam ilmu makmulat, ilmu nakal, dan ilmu akal. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini mengikhtisar Minhajut Thalibin menjadi Manhajut Tullab. Ya. Dari namanya diikhtisar, isinya diikhtisar. Minhaj itu kan ada alif ya, minhaj, Talibin, jamak. Oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari jadi manhaj. Alifnya nggak ada, jadi Manhajut Tullab. Judulnya diikhtisar, isinya pun diikhtisar. Jadi Manhajut Tullab. Ya. Manhajut Tullab disyarahi sendiri oleh beliau sendiri menjadi Fathul Wahhab. Fathul Wahhab. Kemarin pernah ada daurah pembacaan Fathul Wahhab berapa ya? 5 hari atau 6 hari di Pesantren Suci. Tapi kalau tidak salah, saya tidak ikut. Tidak salah itu tidak sampai khatam. Masih menyisakan sepertiganya lagi karena memang cukup tebal. Jadi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari mengikhtisar Minhajut Thalibin menjadi Manhajut Tullab. Manhajut Tullab disyarahi sendiri oleh beliau menjadi Fathul Wahhab. Fathul Wahhab dihasyiahi oleh ulama, yaitu pertama oleh Sulaiman Al-Jamal. Ya, Sulaiman Hasyiatul Jamal ala Fathul Wahhab. Itu sampai kalau Fathul Wahhabnya 1 jilid, ya, hasyiahnya bisa 5 jilid. Hasyiatul Jamal itu kurang lebih 5 jilid. Kemudian disyarahi lagi oleh Iqna, ya, oleh siapa? Khatib Syibini, saya lupa namanya. Sulaiman Hasyiatul Jamal, satu lagi Bujairimi apa? Ya, Hasyiatul Jamal tadi sama Hasyiah Bujairimi alam Fathul Wahhab. Itu pun kurang lebih 5 sampai 6 jilid. Ya, jadi kita lihat ya dari Minhajut Thalibin itu beranak pinak, berkembang biak, itu menjadi kitab yang sangat baik. Itu mirip-mirip dengan Muqaddimah Ibnu Salah dalam Mustalah Hadis. Ya, awalnya Muqaddimah Ibnu Salah, setelah itu ulama berbondong-bondong yakhdim ala hadzal kitab.
baik yang mengikhtisar Muqaddimah Ibnu Salah, misalnya Imam Nawawi. Imam Nawawi bahkan mengikhtisarnya 2 kali. Pertama, Irsad Tulabil Haqqo, Irsad Haqqaiqi Tulab, itu ikhtisar Muqaddimah Ibnu Salah. Lalu Imam Nawawi mengikhtisar lagi menjadi At-Taqrib wa Taisir, itu lebih tipis lagi. At-Taqrib wa Taisir disarahi oleh Jalaluddin As-Suyuti menjadi Tadribur Rawi. Jadi tebal lagi. Itu Tadribur Rawi salah satu sumber mustalah hadis yang sangat luar biasa, ya, menyimpan banyak informasi penting dalam kitab Tadribur Rawi. Kemudian Muqaddimah Ibnu Salah pun dinazamkan menjadi Alfiyah Al-Iraqi. Alfiyah Iraqi, karangan Imam As-Sakhawi, karangan Imam Al-Iraqi. Manzumah Al-Iraqi disempurnakan oleh Jalaluddin Suyuti menjadi Alfiyah Suyuti. Belum lagi sangat banyak sekali, ya. An-Nukat ala Ibnu Salah, banyak sekali. An-Nukat Ibnu Salah itu pertama, An-Nukat Ibnu Salahnya siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. An-Nukat Ibnu Salah karangan Imam Az-Zarkasi. Banyak sekali. Yang baru-baru, ini yang baru-baru ada di pameran di Mesir, saya lihat. Itu syarah Muqaddimah Ibnu Salah karangan Profesor Dr. Syarif Hatim Al-Auni, itu muhaddits hari ini, ya. Cukup karyanya cukup banyak, cukup apa ya? Muharrir termasuk muharrir ilmu mustalah hadits. Ya. Beliau masih hidup, mungkin usianya sekitar 65 atau 70 ya, 65 70 dari Mekah. Syekh Hatim Auni ini juga mensyarahi Muqaddimah Ibnu Salah. Itu di pameran kemarin di Mesir itu kitab-kitab baru beliau semua dipublish, termasuk revisi dari kitab beliau yang sebelumnya. Itu luar biasa, ya. Saya beli satu, ya, dari karya beliau yang baru, yaitu Muharrar fi Ulumil Hadis. Yang lainnya itu memang cukup tebal, ya, harganya pun mungkin di atas 300. Nah, jadi Minhajut Thalibin itu mirip-mirip dalam sisi apa? Dalam sisi mendapatkan perhatian dari para ulama setelah dalam mustalah hadis kita mengenal Muqaddimah Ibnu Salah, dalam fikih Syafi'i kita mengenal Minhajut Thalibin. Belum nanti dalam usul fikih. Begitupun dalam mazhab lain, dalam mazhab Maliki misalnya Mukhtasar Khalil. Itu menjadi referensi utama mazhab Maliki. Makanya sering dikatakan Maliki itu aslinya bukan Maliki tapi Khalili. Khalili ini karena yang menjadi referensi utama itu ya Mukhtasar Khalil. Jadi disebutnya Khaliliyun. Dan itu mendapatkan perhatian yang sangat besar juga, ya, di dalam mazhab Maliki. Ada syarah Mukhtasar Khalil itu ada yang Ad-Dasuki, dan banyak sekali, ya. Saya punya satu hasyiahnya, Fatili itu hasyiah Dasuki. Dalam mazhab Hanafi misalnya ada Al-Hidayah, ya. Al-Hidayah Al-Marginani. Ya. Kemudian mazhab Hambali pun sama, ya. Mazhab Hambali itu ada kitab Muntahal Irodat, ya, itu termasuk salah satu referensi utama. Tapi perkembangan ke bawahnya seperti apa saya tidak terlalu mendalami, ya, dalam mazhab Hambali ataupun mazhab Maliki. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ada sebagian pertanyaan, kenapa ulama kita itu hanya bisa mengulang, ataupun kalau ada tambahan, pembaruan tidak banyak dan tidak signifikan. Ya, berbeda dengan misalnya kalangan sarjana sekarang, ya, yang di sebagian perguruan tinggi Islam di Indonesia atau kajian Islam di Barat itu banyak melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang berbeda sama sekali dengan apa yang pernah dilakukan oleh para ulama terdahulu. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, bahwa dalam agama itu yang penting adalah, salah satu yang diperhatikan adalah sanad.
Sanad itu ketersambungan pemahaman kita dengan pemahaman ulama sebelumnya. Ya, makanya Ibnul Mubarak al-isnadu minad-din. Isnad itu bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah tanpa sanad, orang akan berbicara sebebasnya. Sanad di sini tidak mesti sanad secara tertulis ajastukum atau qabiltu ya. Tapi sanad secara pemahaman. Pemahaman kita tersambung tidak dengan pemahaman ulama-ulama sebelum. Karena pemahaman ulama sebelumnya itu adalah hasil tangkapan dari ulama sebelumnya. Ulama sebelumnya, hasil pemahaman sebelumnya yang berujung kepada para sahabat. Sahabat dari Rasulullah. Makanya disebutkan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama ini adalah penerus para nabi. Jadi yang diberikannya itu ya satu. Ya. Jadi kalau ada pemahaman yang berbeda, menyimpang sama sekali dengan apa yang pernah dipahami oleh para ulama, itu tanda tanya. Bisa jadi ilmunya memang bukan warisan Nabi. Karena kalau warisan Nabi itu harus sesuai dengan jalur yang ditempuh para ulama. Karena ulama adalah penerus atau pewaris atau sebagai estafet ilmunya para nabi. Kalau pemahaman kita berbeda sama sekali dengan para ulama, berbeda, kemungkinan besar atau bisa dipastikan berbeda dengan pemahaman Nabi. Lalu pemahaman siapa yang kita ikuti? Nah, itu tidak ada dalam tradisi Barat. Tidak ada kesinambungan sanad, kesinambungan berpikir. Maka di Barat itu ada istilah periodisasi pemikiran. Pemikiran abad sebelum modern, ya, pramodern, abad pertengahan itu memiliki corak pemikiran yang berbeda sama sekali. Karena memang di mereka tidak ada sanad, tidak diharuskan ketersambungan karena tidak didasarkan pada wahyu. Ya. Dalam Islam tidak ada perbedaan yang drastis. Kalaupun perbedaan pemahaman itu pada level atau pada layer metodologi, tidak pada layer ilmu yang paling dalam, yaitu hardcore-nya. Yaitu makanya banyak agak disayangkan ya, banyak orang belajar ilmu agama ke Eropa yang sama sekali tidak bersanad. Meskipun tidak semua lulusan yang belajar agama di Barat menjadi berpikir orientalis, tidak semua ya. Ada yang kembali justru mengkritik. Tapi perbandingannya lebih banyak yang terpengaruh daripada yang tidak terpengaruh. Yang tidak terpengaruh atau bahkan mengkritik orientalis ya, yang terkenal salah satunya Profesor Nakib Al-Atos, Muhammad Al-Azami, Mustafa Al-Azami ya, itu cukup keras mengkritik orientalis ya. Nakib Al-Atos cukup keras mengkritik orientalis. Kemudian Abdul Halim Mahmud ya, Syekhul Azhar itu pernah Quraisy Shihab itu pernah belajar kepada Syekh Abdul Halim Mahmud. Kata Quraisy Shihab dalam bukunya atau dalam apa saya lupa lagi. Saya tidak melihat jejak kalau Syekh Abdul Halim ini pernah belajar di Perancis. Tidak memperlihatkan sedikit pun tanda-tanda pemikiran Barat ataupun dari sisi adab. Karena beliau seorang kalau lihat tulisannya Abdul Halim Mahmud, beliau seorang sufi, tulen. Kata Quraisy Shihab tidak melihat sedikit pun jejak pemikiran ataupun gerak-gerik dari Syekh Abdul Halim Mahmud terpengaruh oleh pemikiran di Sorbonne. Ya. Yang berbeda dengan sarjana Muslim lain yang belajar di Sorbonne itu banyak yang agak nyeleneh sama sekali. Ya. Misalnya yang di Sorbonne itu siapa? Muhammad Arkun. Ya, Muhammad Arkun. Oh, itu Muslim reformis ya kalau istilah sekarang. Itu berbeda sama sekali. Ya. Nah kalau kita mau mengikuti jalur keilmuan Islam, maka sesuatu yang berbeda sama sekali dengan yang dibawa oleh para ulama bisa dipastikan itu tidak benar. Karena ilmu ini dibawa oleh
yakhlufu hadzal ilma min kulli khalafin udul. Ilmu ini dibawa ya, dari orang-orang sebelumnya, orang-orang yang adil. Ya. Jadi kalau ada yang berbeda sama sekali, itu tandanya menyelisih apa yang dibawa ulama. Yang dibawa ulama adalah apa yang diwariskan oleh para nabi. Ya. Itu jadi kesalahan. Ini masuk kaidah yang ke-25 ya. Kaidah yang ke-25, man yaqdiru 'alal insya yaqdiru 'alal iqrar. Siapa yang mempunyai kekuasaan, yakdir ini, kekuasaan atau kemampuan 'alal insya untuk insya itu membuat sesuatu yang baru atau apa ya? Insya itu menegakkan, membuat sesuatu yang baru, yakdiru 'alal iqrar, maka dia pun diberikan kekuasaan untuk iqrar. Ini membahas tentang iqrar. Ya. Dalam fikih itu biasanya ada iqrar, ada iqrar, ada syahadah, ada dakwah, ada syahadah. Itu mirip-mirip lah ya. Dalam Yaqutun Nafis itu di bab iqrar atau bab syahadah ya. Itu di takliknya dijelaskan perbedaan antara iqrar, syahadah, dakwah, kemudian apa tadi? Iqrar, syahadah, dakwah, dan ya itu tiga. Ya. Kalau iqrar itu di sebelumnya sudah ada ya. Mana di ada kayaknya ta'rif iqrar itu. Oh, di atas ya. Enggak. Tidak ada. Iqrar itu ikhbaru syakhsi bihaqqin alaihi. Ya. Iqrar itu mengabarkan satu hak untuk orang lain, kewajiban bagi diri. Itu disebut dengan iqrar. Ya. Jadi ikhbaru syai' atau ikhbaru bihaqqin alaihi li ghairihi. Ya, jadi mengabarkan suatu kewajiban bagi dirinya, hak bagi orang lain. Nah, lawannya iqrar adalah dakwah. Dakwah itu ikhbarul hak lahu ala ghairi. Mengabarkan suatu hak baginya, kewajiban bagi orang lain. Ya. Adapun saksi, ikhbarul hak li ghairihi ala ghairihi. Mengabarkan hak bagi orang lain, kewajiban bagi orang lain. Jadi saksi itu tidak berkepentingan dengan dirinya, dia hanya mengabarkan bahwa si fulan punya hak dan si fulan berkewajiban membayar hak si orang lain. Ya. Jadi tiga hal itu bersilangan, beririsan. Iqrar, dakwah, kemudian syahadah. Ya. Kalau iqrar itu kan mengaku, ya, mengaku kalau dia punya kewajiban kepada orang lain. Kalau dakwah, mengaku kalau orang lain punya kewajiban kepada dirinya. Kalau iqrar itu mengaku dia punya tanggungan, artinya yang merugikan dirinya. Kalau dakwah mengaku kalau orang lain punya tanggungan, dirinya yang dirugikan. Ya. Kalau saksi itu memberitahukan, mengabarkan bahwa si fulan punya kewajiban kepada si fulan. Si Zaid punya kewajiban kepada Bakar. Ya. Nah, itu perbedaan iqrar, syahadah, dan dakwah. Nah, iqrar ini kalau dipahami dengan baik, ini berhubungan dengan banyak hal. Dalam ilmu hadis pun, misalnya dalam hadis maudhu, salah satu yang menandakan hadis itu maudhu adalah iqrarul
iqrar rawi, pengakuan rawi bahwa dia membuat hadis itu atau dia membuat hadis itu palsu atau membuat hadis atau mengaku kalau hadis itu palsu buatan dirinya sendiri. Itu iqrar. Ya. Nah, iqrar itu apakah yufidul qat'a atau tidak? Ya. Kata ulama tidak. Pengakuan itu bisa jadi pengakuan jujur, pengakuan bohong. Ya, walaupun dugaan besarnya, zonnya pengakuan itu ya benar, karena tidak mungkin orang mengakui kewajiban dirinya ya, kecuali dia mempunyai kejujuran. Ya, misalnya orang punya hutang sudah lama 2 juta, lama orang sudah lupa, akhirnya dia ikrar mengaku. Ya, orang yang menghutangi sudah meninggal, akhirnya mengaku kepada keluarganya, ahli waris. Ya, orang tidak mungkin tidak jarang lah ya, orang jarang atau kebiasaan orang mengaku punya kewajiban itu kan berat. Makanya ketika ada orang yang mengaku saya punya utang 2 juta, 5 juta, maka kemungkinan besar dia benar. Tapi bisa jadi bohong. Tapi kemungkinannya kecil. Makanya dalam hadis maudhu itu ya, iqrarul wada itu diterima tapi tidak qat'an, hanya dhannan. Ya. Itu Nah, di sini yang jadi pembahasan orang yang mempunyai hak kekuasaan untuk memulai insya, di sini ibtida, maka dia pun punya hak untuk ikrar. Contohnya ya, biar cepat. Lau aqarrar waliyu al-mujbir bin nikah likufin kubila iqraruhu wa in ankarat. Li'anna man malakal insya'a ya malakal ikrar. Amma idza kana al-waliyu ghairal ini ya. Amma idza kana al-waliyu ghairu mujbirin fala yuqbalu iqraruhu li'annahu la yamlikul insya'. Ya. Apabila wali mujbir ikrar mengaku bahwa dia menikahkan kepada ya kepada laki-laki yang satu kufu. Kubila iqraruhu, maka ikrarnya diterima. Wa in ankarat, walaupun si perempuan mengingkarinya. Ini dalam nikah itu ada wali mujbir, ada wali ghair mujbir. Wali mujbir itu wali yang punya hak menikahkan secara paksa. Siapa? Bapak, kakek, dan ke atas. Tapi kakeknya abul ab ya. Abul ab sampai ke atas. Kalau abul kakek dari ibu itu tidak masuk. Ya, karena itu pun tidak jadi wali juga. Ya. Nah, wali mujbir artinya punya hak menikahkan tanpa seizin si perempuan. Tapi ingat sekali lagi, pernah saya sampaikan. Di dalam mazhab Syafi'i, wali itu boleh ijbarun nikah dengan 7 syarat. Ketika 7 syarat tidak terpenuhi, maka pernikahannya tidak sah. Nah, ini yang mungkin jarang dipotret oleh sebagian kalangan. Sehingga mengatakan Islam kejam. Kenapa? Karena membolehkan wali menikahkan tanpa izin istri. Ya, di satu sisi itu betul, ya, ada hak wali mujbir, tapi di satu sisi ada 7 syarat yang harus terpenuhi. 7 syarat ini dalam rangka mengurangi sisi kerugian si perempuan. Ya, misalnya maharnya tidak boleh kurang dari mahar misil. Ya. Kalau kurang dari mahar misil tidak sah. Kedua, maharnya harus kontan. Di hutang tidak boleh. Ketiga, tidak boleh ada permusuhan antara si wali dengan perempuan. Kalau ada permusuhan bisa jadi apa yang diinginkan si wali itu bertentangan dengan yang diinginkan si perempuan karena ada permusuhan sebelumnya. Itu biasa ya. Anak perempuan dengan bapak kadang bisa jadi ada perbedaan pendapat sampai tidak tegur sapa misalnya. Atau misalnya dengan kakek. Itu tidak boleh ada permusuhan. Selanjutnya tidak boleh ada permusuhan antara si perempuan dengan laki-laki. Ya. Misalnya ketahuan bahwa itu dia punya hubungan yang tidak baik, punya masalah. Itu tidak boleh.
Ya, ketika dipaksa dinikahkan, maka nikahnya tidak sah. Walaupun itu dengan wali mujbir, karena wali mujbir boleh menikahkan dengan 7 syarat. Ya, 7 syarat tadi ada berapa? Ya, 4. Nanti dalam bab nikah. Nah, kalau misalnya si wali mujbir ikrar bahwa dia menikahkan si perempuan atau si mualiyahnya itu kepada laki-laki yang kufu, apakah ikrarnya diterima? Diterima. Walaupun si perempuan mengingkari. Kenapa? Karena wali mujbir punya hak yakdir alal insa, maka dia pun yakdir alal ikrar. Karena kalaupun dia tidak ikrar, ya, karena sebelum ikrar, dia itu si wali itu punya hak menikahkan mustaqilan. Mustaqilan itu terlepas dari izin si anak perempuannya atau si cucu perempuannya. Ya, jadi dia itu yakdir alal insa, maka yakdir alal ikrar. Orang yang boleh ikrar adalah orang yang boleh insya. Ya, bapak bisa menikahkan, maka ikrarnya pun diterima. Berbeda dengan kakak laki-laki. Kakak laki-laki itu wali ghair mujbir. Kakak laki-laki tidak bisa menikahkan bigoiri idni mar'atiha, tanpa izin, atau bigoiri idni ukhtiha, bigoiri idni ukhtihi, tanpa izin saudara perempuannya. Jadi kalau saudara laki-lakinya ikrar telah menikahkan, nah jelas ikrarnya ditolak. Kenapa? Dia sendiri tidak punya hak menikahkan tanpa izin. Ya, bagaimana ikrarnya diterima, sedangkan insya'nya sendiri tidak bisa. Berbeda dengan bapak. Ya. Nah, itu contoh yang pertama. Ya. Lau aqarral waliyu al-mujbiru bin nikah li kuf'in kubila iqraruhu wa in ankara. Li anna man malakal insya malakal iqrar. Amma idza kana al-waliyu ghairu mujbirin fala yuqbal iqraru. Ya. Li annahu la yamlikul insya. Nah, ini yang barusan. Adapun idza kana al-wali ghair mujbir, apabila walinya bukan mujbir, ya kakak laki-laki, adik laki-laki atau yang lainnya, fala yuqbalu iqraruhu, maka tidak diterima ikrar. Kenapa tidak diterima ikrar? Li'annahu la yamlikul insya. Karena insya-nya pun dia tidak punya hak. Yang kedua, yuqbalu qaulul qadi qabla azlihi hakamtu bikaza. Liqudratihi alal insya. Bihilafi ma law qala ba'da ajli li adami qudrati. Ya. Seorang qadi itu hakim kalau di kita, ya, yang memutuskan hukum, baik hakim hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, atau hakim di atasnya. Ketika dia dalam masa jabatannya ikrar atau mengakui saya itu menghukumi si fulan A, B, C, D. Ya. Apakah ikrarnya diterima? Diterima. Karena apa? Karena insya-nya pun diterima. Karena dia statusnya qadi. Qadi itu boleh menghukumi, maka ikrar atas hukumnya pun diterima. Ya, man yaqdiru alal insya, yaqdiru alal ikrar. Orang yang punya hak, punya kekuasaan menghukumi, maka dia pun punya hak, punya kekuasaan ikrar atas hukum yang dia ciptakan, yang dia vonis. Ya. Liqudratihi alal insa. Bikhilafi ma law qala dzalika bada aslihi. Ya, adami qudrati. Berbeda kalau sudah tidak menjabat. Ada yang tanyakan dulu. Ini agak suaranya kurang. Barangkali ada yang sampaikan. Ada.
Tidak ada. Ya, yang ketiga, lau akhbaru zauj fi asna'il iddah annahu raja'a zaujatahu qabila min li'annahu yamliku raj'ataha hina idzin bi khilafi ma lau akhbaru bi raj'atiha ba'da qida'il iddah li adami qudratihi 'alal insya'i hiniha. Ya, hiniha. Kalau lau akhbaru zauj, kalau seorang suami memberitahu fi asna'il iddah, di tengah-tengah masa iddah, annahu raja'a zaujatahu, bahwa dia telah merujuk istrinya, ubila minhu, maka ikrarnya diterima, li'annahu yamliku raj'ataha, karena dia punya kekuasaan merujuknya ketika itu. Ya, ini mudah lah ya. Maksudnya contohnya itu sangat mudah diterapkan dengan kaidah mayak diru alal insa yak diru alal ikrar. Seorang suami dalam masa iddah, ya, suami menolak istrinya, ya, suami menolak istrinya, tolaknya tolak satu atau tolak dua, ya, tolak satu atau tolak dua. Karena kalau tolak tiga itu tidak ada rujuk, ya, atau nanti bain kubro itu nanti lah. Misalnya ditolak satu, kemudian masa iddah. Di dalam masa iddah, apakah suami berhak merujuk? Berhak. Makanya masa iddah itu masa untuk salah satunya adalah masa untuk suami bisa merujuk. Ya, caranya bagaimana? Di dalam mazhab Syafi'i, rujuk itu harus bilisan, rojak tuki, atau nggak perlu rojak tuki, ya, rojak tuha. Saya merujuknya. Itu labudda min talaffuz. Beda dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu tidak perlu. Mazhab Maliki, yang penting si suami dalam masa iddah niat mau merujuk, kemudian datang ke istrinya, kemudian berkholwah lagi, bercumbu lagi, itu sudah dikatakan sebagai rujuk di dalam mazhab Maliki. Makanya tidak bisa dikatakan zina mantan suami yang sudah menolak lalu bergaul dengan mantan istri dalam masa iddah. Kenapa? Karena dalam mazhab Maliki itu masuk kategori rujuk. Nah, itu kembali kepada yang kemarin, al-hudud tudra'u bisyubhat. Had itu bisa atau tertolak dengan syubhat. Syubhatnya di sini apa? Syubhatul mahal, bukan. Syubhatul torik. Ya. Karena ulama berbeda pendapat. Walaupun dalam mazhab Maliki, mazhab Syafi'i itu dikatakan zina. Kenapa? Karena dia tidak mengucapkan sebelumnya kalau akan merujuk. Tapi menurut Imam Malik tidak perlu talafud. Yang penting dia kembali kepada istrinya, bergaul seperti biasa, itu sudah dihukumi istri. Kembali kepada pernikahan. Ya. Nah, lalu suatu saat si suami ini ikrar mengaku kepada istrinya atau mengaku kepada siapapun, ya, saya telah merujuk istri saya. Apakah ikrar itu diterima? Diterima. Kenapa? Karena rujuknya sendiri diterima. Maka ikrar atas rujuknya pun diterima. Karena dia yakdiru ala insa'ir rujuk atau ala insa'ir raj'ah, fakadzalika yukbalu ikraruhu biraj'ah. Karena dia rujuknya diterima, maka ikrar atas rujuknya diterima. Dia punya kekuasaan merujuk, ikrar atas rujuknya pun otomatis diterima. Ya, man yakdiru alal insya, yakdiru alal ikrar. Orang yang punya kekuasaan menciptakan sesuatu, memulai sesuatu, dia pun punya kekuasaan ikrar, ya, mengakuinya. Maka suami yang mengatakan saya telah merujuknya, maka ikrarnya diterima. Karena apa? Karena dia masih dalam status rujuk. Beda kalau sudah selesai masa iddah. Itu beda lagi.
Ya. Karena setelah masa iddah tidak ada rujuk. Kalau mau kembali tergantung bainnya. Kalau bain sugro itu kembali biakdin jadid. Ya. Setelah selesai masa iddah mau kembali lagi, maka akad lagi, mahar lagi, saksi seperti biasa akad. Ya. Kemudian kalau bain kubro itu nggak bisa, harus memenuhi 5 syarat, ya, menikah dulu dengan laki-laki lain, dengan akad sohe, kemudian macam-macam. Ya. Nah, itu contoh yang ketiga. Yang keempat, lau akhbaru syakhsu bidainin ila Allah wa'ala. Kitab-kitab kontemporer yang disebutkan tadi apa bisa terikat dengan mata? Yang kontemporer yang mana, Pak? Yang saya tadi sebutkan kayaknya yang itu yang lama-lama, yang klasik-klasik. Kalau yang kontemporer saya tidak sebutkan. yang seperti apa, Pak? Dan saya belum bisa mencerna pertanyaannya. Kalau yang setahu saya tadi yang saya sebutkan tuh yang klasik semua ya, Syarah Minhaj. Bisa di yang musannifnya masih. Oh, itu yang hadis itu ya. Yang hadis. Kalau hadis itu memang tidak ada ini ya, tidak berikat, tidak terikat dengan mazhab yang fikih itu. Yang hadis itu saya Syarif Hatim Audi. Beliau itu secara fikih Hambali, tapi secara hadis beliau banyak tahrir. Ya. Karena ilmu mustalah hadis itu ilmu yang bagi sebagian itu sudah matang, bagi sebagian orang itu masih belum matang. Karena perbedaan pendapat luar biasa. Mustalah hadis itu ya. Kita baca Muqaddimah Ibnu Shalah itu kila wakila. Baca apa namanya? Al-Kifayah fi ilmi riwayah Khatib Baghdadi. Oh, itu akwal semua. Kita baca Nukhbatul Fikr Ibnu Hajar Asqalani. Itu berbeda dengan apa yang di Muqaddimah. Berbeda lagi dengan nanti Imam Suyuti. Berbeda lagi dengan Imam Ibnu Katsir misalnya dalam apa kitabnya. Apa nama Ibnu Katsir? Al-Ba'ithul Hadis. Nah, itu belum lagi Baikuniyah. Itu makanya ulama-ulama itu banyak yang berusaha mentahrir istilah-istilah tersebut. Salah satu yang menurut saya cukup baik dalam mentahrir istilah hadis itu Syekh Profesor Dr. Hatim Syarif Hatim Al-Auni. Ya. Saya punya berapa kitab beliau ya. Kitab beliau banyak tapi saya punya cuma 3 atau 4. Yang terbaru itu Al-Muharrar fi Ulumil Hadis. Itu 150.000 ya. Tapi covernya bagus. Beliau pun punya syarah Muqidhah, syarahnya Imam Az-Zahabi. Imam Zahabi punya Muqidhah disyarahi oleh Syarif Hatim. Nah, itu kalau ilmu hadis, kalau saya lebih banyak merujuk ke beliau ya, karena cukup. Selain misalnya ada satu lagi Dr. Hamzah Malibari, itu pun cukup bagus. Satu mazhab lah dalam ilmu hadis. Ya. Mazhabnya apa? Mazhabnya mendahulukan mutaqaddimin dari mutaakhirin. Jadi sekarang perdebatan ilmu hadis hari ini kontemporer itu apakah ketika mutaqaddimin berbeda dengan mutaakhirin, mana yang diambil? Mutaqaddimin atau mutaakhirin? Syekh Syarif Hatim Auni, Hamzah Malibari, kemudian Syekh Ahmad Ma'bad yang dari Azhar itu. Kemudian ada yang mengatakan Ahmad Ma'bid ya, kemudian Syekh Mahir Yasin Al-Fahl, semuanya itu merujuk kepada mutaqaddimin. Ya, makanya ada asru riwayah, ada asru maba'da riwayah. Yang jadi pegangan tasih itu asru riwayah, yaitu abad 4 ke belakang, abad 4, 3, 2, 1 ya. Nah, itu yang seperti itu.
bagi sebagian nggak ada masalah dengan takhsis mutaakhirin berbeda dengan mutaqaddimin. Ya. Lalu bagaimana dengan takhsis muasirin? Muasirin. Itu perdebatannya panjang lah ya. Mungkin waktunya tidak cukup. Mengapa kitab al-um diperuntukkan hanya untuk mujtahid saja? Seperti Muzani, mengapa tidak menjadikan kitab muhtamad? Itu pernah saya sampaikan. Pertama gini, apakah pendapat Imam Syafi'i itu hanya di kitab al-um atau tidak? Nah, itu mungkin awal mulanya berangkat dari sana. Apakah ijtihad Imam Syafi'i itu hanya kitab al-um atau tidak? Kalau menjawab hanya kitab al-um, selesai masalah, maka semua yang merujuk selain al-um salah. Tapi ketika bahwa pendapat Imam Syafi'i, akwal Imam Syafi'i, ijtihad Imam Syafi'i tidak hanya di al-um, nah itu perbincangannya bisa melebar. Maka Imam Syafi'i itu tidak hanya punya satu kitab fikih. Beliau punya al-um, beliau punya al-imla, harmalah, beliau punya Mukhtasar Muzani, ya, Mukhtasar Buaiti. Dan selain kitab itu, beliau pun ada akwal yang disampaikan kepada murid tidak terekam di kitab yang disebutkan tadi. Jadi kita bisa bayangkan Imam Syafi'i punya banyak akwal. Kenapa bisa seperti itu? Karena ijtihad ulama itu terus bergerak. Makanya kita akan dapatkan banyak akwal ulama itu banyak. Itu bukan inkonsisten. Ya. Beda dengan orang sekarang, itu bisa jadi inkonsistensi. Ya. Ulama dulu itu terus bergerak, berpikir, ya, mencari kebenaran, ijtihadnya bergerak terus. Imam Syafi'i ada qaul qadim, qaul jadid. Imam Ahmad ada misalnya ya, li Ahmad fihi salah riwayat, arba'a riwayat. Dalam masalah itu dari Imam Ahmad itu ada 4 riwayat, kita bisa lihat. Ya. Kenapa? Karena ijtihad itu terus bergerak, berpikir. Tidak sedikit Imam Syafi'i mengoreksi pendapatnya yang lama. Dan itu bisa kita temukan di hampir semua ulama. Ya, di hampir semua ulama karena manusia, ya. Yang tidak dikoreksi itu ya hanya Rasulullah SAW. Ya. Sahabat pun saling mengoreksi. Ya. Sayyidah Aisyah mengoreksi sahabat yang lain. Atau Aisyah dikoreksi oleh sahabat yang lain. Ya. Nah, makanya akwal Imam Syafi'i itu, pendapat Imam Syafi'i tidak hanya ada di al-um. Itu poin pertama. Ijtihad Imam Syafi'i tersebar di al-um, tersebar di al-imla, harmalah tersebar di kitab-kitab yang lain, dan juga tersebar yang tidak direkam tapi diceritakan, diriwayatkan kepada muridnya, Robi Al-Jizi, Robi Buaiti, dan Robi Muradi dan sebagainya. Makanya kita bisa lihat akwal Imam Syafi'i di dalam kitab Nihayatul Matlab karangan Imam Al-Haramain. Nihayatul Matlab itu yang 20 jilid. Kita bisa lihat aqwalu Syafi'i dalam satu masalah itu ada banyak sekali. Kita bisa bandingkan al-um satu dengan yang ada di Nihayatul Matlab meriwayatkan sekian pendapat Imam Syafi'i. Jadi pendapat Imam Syafi'i itu ada yang di al-um, ada yang selain al-um. Lalu pendapat yang mu'tamad yang mana? Nah, itu yang dikerjakan oleh Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i berusaha mengumpulkan semua riwayat, kemudian dicari yang paling kuat di antara pendapat Imam Syafi'i, yang paling mu'tamad. Itu ada kaidahnya ya dalam Fawaidul Makkiyah, Fawaidul Madaniyah. Biasanya dicari yang paling akhir dulu. Pendapat yang paling akhir dari Imam Syafi'i yang mana? Itu diambil yang mu'tamad. Kalau ketahuan itu yang paling akhir. Itu adalah ya kaidahnya tuh. Nah, makanya Imam Ar-Rafi'i itu yang memulai tahrir mazhab Syafi'i. Imam Rafi'i dilanjutkan oleh Imam Nawawi. Ya, Imam Rafi'i tadi dalam kitabnya Asy-Syarhul Kabir atau Fathul Aziz, ya. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu aslinya meneruskan apa yang dikerjakan oleh Imam Ar-Rafi'i. Dalam kitabnya banyak ya, Imam Nawawi banyak kitabnya. Nah, jadi justru kalau menurut saya, kalau orang yang menganggap mu'tamad mazhab Syafi'i itu dalam al-um, itu ahistoris. Sangat tidak berlandasan, tidak
tidak ada landasannya, ya, atau secara apa ya, secara metodologi yang tidak tepat. Kalau hanya mengkhususkan itu berarti mengebiri pendapat Imam Syafi'i yang lain. Karena ijtihad Imam Syafi'i bukan hanya di ada di banyak kitab dan yang tidak ditulis di kitab tapi diriwayatkan kepada murid. Kita bisa lihat dari kumpulan riwayat dari Imam Syafi'i yang ada dalam Nihayatul Matlab misalnya. Ya, makanya kita bisa lihat dalam istilah-istilah Imam Nawawi. Imam Nawawi itu ada istilah al-asah, al-masyhur, al-asah, al-masyhur, apalagi al-asah, al-masyhur, saya lupa lagi, al-azhar. Itu kalau al-azhar itu artinya yang paling muktamad di antara sekian pendapat Imam Syafi'i. Itu ketahuannya dalam Minhajul Thalibin. Ya. Jadi makanya Imam Isnawi sampai mengatakan la tagtarra bil Jangan terkecoh, jangan tertipu oleh al-um. Artinya jangan terkecoh apa? Jangan dikira apa yang di al-um itu pendapat satu-satunya Imam Syafi'i. Lalu kita menisbahkan mazhab Syafi'i itu ada yang di al-um. Itu sudah lebih dulu disampaikan oleh Imam Al-Asnawi. Ya, itu mungkin. Allah. Ada lanjutan dari siapa? Mas Rian? Apa ada yang mau disampaikan lagi, Sir? Ada lagi? Silakan kalau yang lain. Tadi yang Pak Darul Aman saya belum. Oh sudah tadi ya. Sudah. Ya. Itu tadi yang masih hidup yang ilmu hadis. Jadi tidak mudah ya kita memahami pendapat seorang ulama itu tidak sesimpel itu ya. Ulama siapapun. Makanya sering ada risalah disertasi atau tesis atau bahkan skripsi itu mengangkat pemikiran seorang tokoh. Dan itu tidak boleh hanya dari satu sumber. Kita perlu membandingkan dengan sumber-sumber yang lain. Misalnya ya, konsep negara menurut Imam Mawardi. Kita tidak cukup hanya dengan kitab Al-Ahkam Sultaniyah, tapi kita juga harus mengcross-check dengan kitab Imam Mawardi yang lainnya. Imam Mawardi misalnya punya Al-Hawi Al-Kabir, itu kitab fikih berapa jilid ya? Al-Hawi Kabir itu 10 jilid. Imam Mawardi itu punya kitab fikih yang tebal. Atau kitab Imam Mawardi yang lain. Kita baru bisa mengetahui sikap atau pendapat imam ini dari sekian referensi. Jangan hanya satu. Kalaupun mau satu, ketika kita mengungkapkan pendapat ulama itu sebagaimana Imam Mawardi dalam kitabnya Ahkam Sultaniyah. Iya, kalau difinalkan secara resmi tidak, kan tidak ada lembaga resminya, tetapi diakui oleh ulama Syafi'iyah setelahnya. Dan atau istilah dalam ilmu hadis itu talakil ummah bil qabul. Ya, para ulama telah menerimanya dengan baik, ya. Tapi talakil ummah bil qabul itu bukan hanya ya udahlah terima karena Imam Nawawi, tidak. Ulama itu talakil ummah bil qabul itu mereka mengkaji. Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, itu kan talakil ummah bil qabul. Ulama hadis setelahnya menerima kalau itu kitab yang sahih setelah Quran, Bukhari, lalu Muslim. Itu bukan berarti oh ya karena Imam Bukhari ya sudah, bukan. Ya. Kalau masa kita mungkin ya. Tapi para alul hadis mereka mengkaji, menguji, setelah itu sampai pada kesimpulan oh memang benar. Yang ulama lain menguji, mengkaji, ya, mendiskusikan, akhirnya ulama menerima talakil ummah bil qabul, termasuk
tahrir Imam Nawawi. Akhirnya Syafi'iyah setelahnya menerima. Dan secara ijma fi'li itu ya hampir semuanya merujuk kepada Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi ini di dalam ulama yang luar biasa ya. Dalam fikih Syafi'i beliau rujukan utama, bisa saya katakan. Dalam hadis ya, itu hampir diterima semua kalangan. Siapa yang tidak menerima kitab Riyadhus Shalihin? Semua kalangan membaca, menerimanya. Arba'in Nawawi. Siapa yang tidak membaca Arba'in Nawawi? Siapa yang tidak menerima kitab Arba'in? Kemudian Al-Adhkar. Kemudian Syarah Sahih Muslim. Ya, dan terlalu banyak ya disebutkan. Tapi gini, Imam Nawawi itu punya banyak kitab fikih dan sama ada ijtihadnya yang berbeda antara satu kitab dengan yang lain. Makanya Syafi'iyah setelahnya itu membuat urutan. Kitab Imam Nawawi yang paling tinggi derajatnya karena yang paling terakhir ditulis itu At-Tahqiq. Sekarang sudah dicetak ya. Dulu tahu saya juga belum tahu ternyata sekarang sudah dicetak. At-Tahqiq itu yang pertama. Yang kedua itu Raudatul Thalibin. Yang ketiga Al-Majmu'. Yang keempat Minhajut Thalibin. Syarah Sahih Muslim itu kalau nggak salah kelima. Artinya apa? Kalau ada perbedaan pendapat Imam Nawawi dalam Sahih Muslim dengan Majmu', maka yang diambil Majmu'. Ya. Jadi pendapat Imam Nawawi dalam masalah ini yang mana ambil Majmu'. Yang di Majmu', bukan yang di Syarah Sahih Muslim, ya, Al-Minhaj fi Syarih Sahih Muslim. Itu kalau ada perbedaan pendapat, ya. Kalau tidak ada ya sama. Allahu a'lam. Cukup mungkin ya, sudah 7.35. Insyaallah besok seperti biasa 5:30. Cukupkan sekian, saya lupa ya. Biasanya dalam tafsir Ibnu Katsir itu majelis itu kebiasaan ulama ditutup dengan surat Al-Asr. Banyak majelis ulama ditutup dengan surat Al-Asr. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir kalau tidak salah. Ibnu Katsir itu Syafi'i juga ya. Dalam fikihnya Syafi'i. Tapi dalam fikih beliau tidak banyak bicara, makanya jarang dikutip dalam fikih Syafi'i. Beda dengan Imam Baghawi. Imam Baghawi itu punya karya hadis, punya karya tafsir, tapi banyak pendapat fikih, maka sering dikutip dalam syarah-syarah kitab fikih Syafi'i. Kita tutup dengan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.